Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Kita melanjutkan materi tentang metode pengajaran bahasa ya. Sebelumnya kalian kan sudah mendiskusikan tentang 18 metode pengajaran bahasa yang dikemukakan oleh Bu Hartati dan kawan-kawannya ya. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan menjelaskan ya dan memberikan contoh bagaimana caranya menelaah isi silabus berkenaan dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang akan disesuaikan dengan penggunaan metode pengajaran bahasa. Ya, ada 10 metode utama pengajaran bahasa yang dikembangkan oleh Profesor Henry Guntur Tarigan ya. Yang pertama ada metode terjemahan tata bahasa. Nah, metode terjemahan tata bahasa atau TTB ya. Pada hakikatnya itu mencakupi dua komponen. Yang pertama, telaah eksplisit kaidah-kaidah tata bahasa dan kosakata. Kemudian yang kedua itu penggunaan terjemahan. Ya, nah itu kegiatan yang mengacu pada metode terjemahan tata bahasa, yaitu ya bagaimana menelaah eksplisit kaidah-kaidah tata bahasa dan kosakata di dalam materi pembelajaran bahasa itu kemudian menggunakan terjemahan. Nah, metode ini menerapkan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh seorang guru, kemudian dihafal dan diceritakan kembali. Ya, selanjutnya dapat diterapkan oleh seorang pembelajar bahasa. Nah, ya. Jadi, bahasa-bahasa sasaran itu baik itu kosakata, ya, maupun bentuk kalimatnya nanti itu dihafal ya, kemudian diceritakan kembali dan diterapkan oleh seorang pembelajar bahasa. Nah, ini secara eksplisit itu menggunakan aliran struktural ya, karena merupakan bentuknya latihan tubian meniru ya, meniru gaya yang dilakukan oleh guru dengan metode terjemahan tata bahasa ya. Nah, sesuai perkembangan zaman, tujuan penggunaan metode ini mengalami perubahan ya, dapat diimplementasikan untuk telaah sastra dan pengembangan keterampilan menganalisis melalui telaah tata bahasa. Ya, pada implementasinya, teori ini atau metode TTB ini memiliki keunggulan dan kelemahannya. Nah, apa saja keunggulannya? Katanya dapat dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa di kelas yang besar ya, yang berlatar belakang multikultural. Ya, mereka punya pengaruh yang luar biasa dalam proses pemerolehan bahasa pertamanya. Ya. Nah, guru yang tidak fasih dalam bahasa sasaran, tapi keterlaluan kalau guru kelas tidak bisa bahasa Indonesia ya. Biasanya ini untuk kalau kita di Palangkaraya itu kan guru muatan lokal itu sekaligus diambil dari guru kelas. Nah, guru kelas latar belakang pemerolehan bahasa ya, atau bahasa pertama mereka bukan bahasa Dayak Ngaju. Kalau di Palangkaraya kan muatan lokalnya untuk di sekolah dasar itu bahasa Dayak Ngaju. Nah, metode terjemahan tata bahasa ini bisa digunakan ya untuk metode pengajaran bahasa Dayak Ngaju di mata pelajaran muatan lokal. Ya, kemudian dapat diterapkan pada semua tingkat linguistik para pembelajar. Nah, katanya bisa di sekolah dasar bisa berarti ya tadi untuk muatan lokal, atau kita yang ke pertama ini ya, pada pembelajaran bahasa di kelas yang besar maksudnya jumlah dan latar belakang siswanya itu multikultural ya. Itu ada kemarin dari sekolah apa ya, di perusahaan kelapa sawit yang mayoritas siswanya itu pemerolehan bahasa pertamanya itu ada yang bahasa NTT katanya, kemudian
bahasa Jawa juga ya, belum fasih berbahasa Indonesia. Nah, ini bisa digunakan. Nanti dipadukan antara metode terjemahan tata bahasa dengan metode audiolingual. Ya. Nah, metode ini katanya paling banyak digunakan dan relatif paling berhasil dari semua metode pengajaran bahasa. Ya. Tetapi ada beberapa paham juga ya yang menentang ini karena dianggap tidak komunikatif. Letaknya di mana tidak komunikatif? Kalau menurut Ibu, ya kita tidak bisa memaksakan dengan langsung menggunakan bahasa sasaran. Kita ambil contoh nih, pembelajaran muatan lokal bahasa Dayak Ngaju. Ya, beberapa siswa yang multikultural itu tidak paham, tidak kenal sama sekali. Tetapi kan muatan lokal bahasa Dayak Ngaju itu salah satu mata pelajaran wajib juga karena berupa kearifan lokal, ya. Nah, salah satu solusinya guru dapat menggunakan metode terjemahan tata bahasa ini dengan berbantuan media kamus pelajar bahasa daerah. Dalam hal ini kamus pelajar bahasa Dayak Ngaju. Ya. Nah, ketika kita mengajarkan muatan lokal bahasa Dayak Ngaju, bisa tidak menggunakan sebagai bahasa pengantarnya bahasa Indonesia? Karena merupakan bahasa nasional, bisa. Ya, tetapi dengan menggunakan metode terjemahan tata bahasa ini dengan berbantuan kamus, ya, ini akan berhasil. Ya, komunikatif. Kita tidak bisa memaksakan ketika guru kelasnya saja orang Jawa, begitu, bukan orang yang fasih dengan tuturan bahasa Dayak Ngaju. Ya. Nah, kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti apa? Ini hasil telaah, salah satu contohnya. Ya, di kelas 1, pada KD menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya, kemudian di keterampilannya mampu melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kita gunakan metode terjemahan. Bahasa Indonesianya mandi, bahasa daerahnya manduy. Ya. Kemudian menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan. Di mana perbedaan lambang bunyi konsonan dan vokal dalam kata mandi dan manduy. Ya, menarik kan? Kemudian siswa mampu melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya, bagaimana melafalkan manduy tadi? Ya. Nah, ini bisa digunakan. Oke, ya, itu di metode terjemahan tata bahasa. Ya. Kemudian nanti ada metode langsung dan metode audiolingual, ya. Kita akan lanjutkan ke metode-metode berikutnya. Sampai bertemu di metode langsung, metode audiolingual, dan metode pendekatan kognitif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.